Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Medita Rulia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas kembali mengenai materi yang berjudul mengelola perbedaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Idris Mahmudi selaku dosen mata kuliah AIK 1. Khilafiyah atau sering diterjemahkan dengan perbedaan merupakan sesuatu yang selalu ada, niscaya, dan bahkan menjadi fenomena yang empirik. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam sabdanya menegaskan, sesungguhnya seseorang yang hidup di antara kalian atau sepeninggalku, maka akan melihat perbedaan atau perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, maksudnya pegang sunnah tersebut erat-erat. Diriwayatkan pada zaman Nabi, ada seorang pasangan suami istri yang sedang bertengkar. Kemudian, seorang suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya dalam waktu tertentu. Setelah reda emosinya, ternyata ia berhasrat dan ingin bersetubuh. Namun, ia bingung dan ragu tentang kapan waktunya kebolehan untuk bersetubuh kembali setelah sumpah itu. Maka ia mengadu pada Abu Bakar akan kasusnya. Dan menurut Abu Bakar, itu menunjukkan waktu selama-lamanya. Artinya, sudah tidak boleh bersetubuh lagi dengan istrinya selamanya. Ia tidak puas dengan mengadu pada Umar bin Khattab. Ternyata, Umar berpendapat bahwa itu artinya selama 40 tahun. Lalu, sedangkan Utsman menyatakan itu berarti selama 1 tahun. Dan sedangkan Ali bin Abi Thalib menyatakan itu selama sehari semalam. Pria itu akhirnya mengadu perbedaan pendapat para sahabat itu pada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka semua untuk mengatakan atas dasar apa dan alasan mereka mengatakan argumen kepada pria itu. Setelah keempat sahabat Nabi mengatakan alasannya masing-masing, lalu Rasul memerintahkan pada pria berkasus tersebut untuk mengambil pendapat Ali agar meringankan dirinya. Betapa luar biasa respon dan sikap Rasulullah terhadap dinamika perbedaan dan penafsiran pemahaman keagamaan para sahabatnya. Kisah khilafiyah sahabat tersebut memberi kita ilustrasi solusi, yaitu pertama, melakukan klarifikasi terhadap seperti Nabi mengklarifikasikan argumen semua sahabatnya yang berbeda itu. Kedua, bertoleransi dan menghargai atas perbedaan itu. Sikap toleransi dan penghargaan Nabi amat tinggi terhadap 4 sahabatnya yang berbeda. Padahal, jika Nabi mau, tentu bisa juga mengeluarkan pendapat pribadinya lantas dikatakan sebagai wahyu yang akan menghapus semua perbedaan itu. Namun itu tidak terjadi karena itu merupakan arogansi pemikiran. Ulama 4 mazhab yang amat terkenal sungguh berbeda pendapat mereka. Namun, amat toleran antara satu dengan yang lainnya karena hakikatnya mereka bukanlah yang maha benar dan tidak merasa yang paling benar. Mereka hanyalah sedang berijtihad terhadap sesuatu. Ijtihad adalah proses memahami dan berjuang keras untuk memahami sehingga melahirkan produk pemahaman. Ketiga, Nabi memberi apresiasi dengan mengungkapkan bahwa sahabat-sahabatnya seperti bintang yang bercahaya. Perbedaan yang ada akan justru indah jika masing-masing saling memberi apresiasi, bukannya saling mencaci. Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang beragam. Di pulau-pulau tersebut
diam penduduk dengan ragam suku bangsa, budaya, bahasa, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Jumlah penduduk lebih dari 237 juta jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau di seluruh Indonesia, menurut BPS 2010. Dari data ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi dan memungkinkan terjadinya banyak perbedaan. Jangankan dalam kehidupan bangsa yang luas, dalam seagama pun muncul perbedaan, baik itu berupa perbedaan faham atau organisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mengelola perbedaan. Apabila ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.